Sobat sehat, bahasan kita kali ini adalah tentang obat-obat yang digunakan selama pandemi COVID-19. COVID-19 adalah penyakit baru. Virusnya virus baru. Tentu perlu obat khusus untuk memberantasnya. Berbagai upaya sudah dilakukan melalui cara misalnya yang disebut dengan drug proposing, peninjauan indikasi obat yang sudah mendapatkan izin sebelumnya. Ada juga istilah EUA, Emergency Use Authorization, pemberian otorisasi dalam keadaan mendesak atau keadaan emergency. Kedua cara ini semata-mata dilakukan untuk mempercepat penelitian atau pengamatan atas obat-obatan agar supaya pemberian rekomendasi dapat berlangsung lebih cepat daripada langkah-langkah konvensional yang sudah dilakukan atau yang harus dilakukan. Sebenarnya gejala awal COVID-19 yang ringan atau sedang itu hampir sama dengan flu yang kita sudah kenal. Misalnya demam, sakit kepala, mual, muntah, tenggorokan sakit. Nah, khusus untuk masa pandemi ini saya sangat menyarankan apabila di antara kita ada yang mulai merasakan gejala itu, sangat disarankan untuk langsung saja berkonsultasi dengan dokter. Dokterlah yang akan menentukan perlu tidaknya kita melakukan uji antigen atau PCR. Dan apabila hasilnya reaktif atau positif, itulah saat di mana kita harus langsung berada di bawah pengawasan dokter, mengikuti petunjuk obat yang digunakan dan cara pemakaiannya. Nah, selain itu, banyak akhir-akhir ini kita mendengar obat-obatan yang tadinya asing di telinga kita, tapi sekarang menjadi populer. Obat-obatan yang digunakan untuk pasien COVID-19, misalnya obat antivirus, obat untuk mengatasi gejala keras kerja sistem imun yang berlebihan, obat yang meniru kerja sistem imun, dan juga ada antibiotika khusus. Penelitian, pemberian otorisasi terhadap obat-obatan jenis itu sangat dinamis sifatnya. Jadi bisa terjadi penelitian awal memberikan persetujuan, penelitian lanjut meragukan. Pemberian otorisasi yang penuh bisa dipersempit. Contohnya adalah azitromisin, obat golongan antibiotika yang sangat terkenal, sangat populer pada awal serangan COVID-19. Nah, sekarang sudah harus digunakan dengan sangat berhati-hati. Marilah kita lihat satu persatu obat-obat itu. Obat pertama yang ingin saya bahas adalah obat yang bernama remdesivir. Ini adalah obat antivirus yang pertama kali dibuat oleh sebuah pabrik obat dari Amerika. Termasuk ke dalam kelompok obat pertama yang mendapatkan approval atau rekomendasi penggunaannya secara melalui otorisasi dalam kondisi darurat atau EUA tadi oleh FDA, Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika, khusus untuk pasien COVID-19 yang berada dalam keadaan kritis atau parah di rumah sakit. Sebenarnya remdesivir ini adalah obat antivirus yang sudah pernah digunakan untuk mengatasi penyakit virus lain, misalnya Ebola dan hepatitis. Tapi kemudian peneliti menengarai terdapatnya kemampuan remdesivir untuk menghentikan perbiakan virus COVID-19. Uji pertama yang dilakukan membuktikan pada pasien COVID-19 kritis itu kemampuannya untuk mempercepat proses penyembuhan. Itulah kemudian awal dimulainya pemberian rekomendasi oleh FDA atau Food and Drug Administration. Selanjutnya dilakukan uji-uji lebih lanjut lagi, misalnya uji yang dilakukan pada pasien COVID-19 di rumah sakit dalam kondisi apapun asal dirawat di rumah sakit selama pemakaian selama 5 hari. Nah, kemudian setelah Presiden Trump menggunakan, FDA memberikan perluasan izin, approval, yaitu penggunaan remdesivir untuk pasien anak usia 12 tahun. Dengan ketentuan tertentu ketentuan khusus, misalnya ketentuan berat badan, dan dilakukan di rumah sakit. Namun walaupun demikian, para ahli dunia ini masih skeptis lah istilahnya. Mereka masih belum sepenuhnya yakin bahwa terdapat bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa penggunaan remdesivir pada pasien COVID-19 itu dapat mencegah penyakit. Bahkan pada sebuah uji randomized control trial atau uji random yang bersifat global,
itu hasilnya menunjukkan bahwa hampir dikatakan sama sekali remdesivir tidak menunjukkan efek yang menguntungkan untuk penyembuhan pasien. Itulah sebenarnya yang melandasi kemudian Badan Kesehatan Dunia yaitu WHO tidak atau belum memberikan rekomendasi penggunaannya. Namun demikian, penelitian masih tetap berlanjut. Pada publikasi-publikasi yang terbaru hasil penelitian itu, walaupun dikatakan bahwa remdesivir mempunyai prospek yang baik, tetap disarankan untuk dilakukan penelitian-penelitian lanjutan, terutama untuk mempelajari aktivitas farmakologi, sifat fisikokimia remdesivir, agar hasil penelitian itu nanti dapat dibahas secara lebih tuntas untuk lebih meyakinkan. Bagaimana cara kerja remdesivir sebetulnya sebagai antivirus? Remdesivir bekerja terhadap enzim yang disebut RNA dependent RNA polymerase atau RNA polimerase, yaitu enzim yang bertanggung jawab pada perbanyakan virus COVID-19. Nah, remdesivir bekerja untuk menghambat perbanyakan itu tadi. Apakah ada efek samping atau hal yang perlu diperhatikan pada penggunaannya? Benar. Remdesivir sejak sebelum digunakan sampai pada saat penggunaannya tetap harus dimonitor hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan fungsi liver dan kemungkinan percepatan waktu pembekuan darah atau prothrombin time. Apabila terdapat atau terlihat atau terindikasikan tanda-tanda yang berupa misalnya peningkatan kadar enzim yang menunjukkan kerja organ liver tadi atau terlihat pembengkakan liver, maka pengobatan harus segera dihentikan. Obat berikutnya adalah yang bernama dagang Avigan. Nama generiknya Favipiravir. Yang saya ketahui, Avigan ini adalah salah satu obat yang banyak diresepkan di Indonesia semenjak pandemi COVID-19. Sebenarnya Favipiravir atau Avigan ini adalah obat flu. Namun kemudian para peneliti mencoba menengarai terdapatnya kemampuan juga untuk mengantisipasi pertumbuhan atau perbanyakan virus COVID-19. Sehingga beberapa negara besar sekalipun termasuk Saudi Arabia dan Jepang itu memberikan rekomendasi penggunaannya. Namun sayang sekali penelitian-penelitian lanjutan masih belum memberikan hasil yang signifikan pada penggunaan Avigan pada pasien COVID-19 yang serius. Penelitian masih harus berlanjut dan diharapkan bahwa lanjutan penelitian ini akan dapat menguakkan secara lebih banyak mengenai karakteristik dari Favipiravir, termasuk struktur molekulnya, kemudian manipulasi dosis untuk mencegah terjadinya atau menghindari terjadinya resistensi pada pemakaiannya. Bagaimana cara kerjanya? Sama seperti remdesivir. Jadi memberikan hambatan pada enzim RNA dependent RNA polimerase sehingga replikasi atau perbanyakan virus COVID terhambat. Selanjutnya adalah golongan obat-obatan yang bisa mengendalikan aktivitas serangan bertubi-tubi dari sistem imun. Aktivitas bertubi-tubi ini adalah memang gejala yang paling berbahaya dari COVID-19 yang kita kenal dengan istilah badai sitokin. Badai sitokin ini sangat berbahaya karena bisa merusak fungsi organ-organ vital tubuh kita, termasuk paru-paru, jantung, dan ginjal. Yang termasuk ke dalam golongan kelompok ini adalah dexamethasone. Dexamethasone adalah obat golongan kortikosteroid. Dan obat golongan kortikosteroid itu sendiri sebenarnya sudah mendapatkan rekomendasi penggunaannya oleh Badan Kesehatan Dunia WHO untuk penggunaan pada pasien COVID-19 yang kritis atau yang parah di rumah sakit. Dexamethasone sendiri sebenarnya adalah obat anti radang. Ya, sudah lama digunakan, termasuk juga digunakan untuk mengatasi radang pada infeksi paru-paru, pneumonia. Nah,
ketika para ahli menengarai bahwa salah satu gejala yang cukup berbahaya dari serangan COVID adalah radang, maka dicobalah dexamethasone dan hasilnya sangat memuaskan, yaitu kemampuan untuk menekan angka kematian, terutama pada pasien-pasien di rumah sakit yang sudah menggunakan ventilator dan bantuan oksigen. Walaupun sudah mendapatkan rekomendasi, penelitian masih berlanjut. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dexamethasone tidak efektif digunakan untuk pada pasien pada kondisi awal. Studi penggunaan dexamethasone bersama obat-obat golongan steroid yang lain kombinasinya memberikan hasil yang memuaskan. Bagaimana cara kerja? Jadi setelah dexamethasone dikonsumsi, ada berbagai bentuk penggunaan dexamethasone, bisa tablet, sirup, injeksio, maka dia akan masuk ke dalam sel, kemudian akan menyebabkan aktivitas transkripsi dan menghambat perkembangan atau pengeluaran protein sitokin proinflamasi. Apa itu? Yaitu protein yang berperan pada proses peradangan. Nah, apa efek samping yang mungkin terjadi? Memakai dexamethasone memang harus berada di bawah pengawasan dokter karena tetap ada kemungkinan efek samping yang tidak diharapkan, termasuk full moon face, muka bulat, karena ada hambatan pada pengeluaran cairan di dalam tubuh. Kemudian mood yang berubah-ubah, nafsu makan yang bertambah, pandangan mata kabur, dan sakit kepala. Obat jenis lain yang juga mekanisme kerjanya mengendalikan badai sitokin atau mengendalikan serangan sistem imun yang terlalu berlebihan adalah yang terkenal dengan sebutan nama dagang Actemra. Nama generiknya tocilizumab. Ini adalah obat yang bekerja sebagai penghambat atau blocker atau inhibitor interleukin 6. Apa itu interleukin 6? Protein yang dihasilkan oleh sel imun yang menyebabkan radang. Dalam uji yang dilakukan terbukti bahwa penggunaan penghambat interleukin 6 ini pada pasien COVID-19 yang kritis itu dapat menurunkan angka kematian pada pasien yang menggunakan ventilator. Oleh karena itulah kemudian WHO atau Badan Kesehatan Dunia memberikan rekomendasi penggunaan obat golongan penghambat interleukin 6 ini yang bernama tocilizumab. Rekomendasi itu diberikan untuk pasien COVID-19 yang berada dalam fase kritis atau parah. Lalu hal-hal apa yang perlu diperhatikan pada penggunaan tocilizumab? Perhatian harus diberikan pada pasien yang menggunakan obat-obat untuk menekan sistem imunnya atau menggunakan imunomodulator. Jadi kemungkinan harus diperhatikan atau harus diwaspadai bahwa penggunaan obat-obatan golongan itu bisa menimbulkan infeksi atau serangan hebat infeksi akibat jamur, bakteri atau virus yang lainnya. Juga kehati-hatian harus diberikan atau diperhatikan pada keadaan kesehatan organ liver. Selanjutnya saya ingin sekali membicarakan mengenai satu jenis obat yang pernah diresepkan dalam jumlah yang banyak oleh para dokter untuk pasien COVID-19. Namun belakangan ini sudah mulai disarankan atau dihimbau untuk membatasi penggunaannya. Obat itu bernama asitromisin. Ini adalah obat golongan antibiotika yang sebenarnya murah, mudah didapat dan relatif aman. Penelitian awal memang sudah dilakukan dan menunjukkan aktivitas penghambatan perbanyakan atau replikasi virus COVID-19. Namun sayang sekali ya, pada penelitian lanjutan itu kok hasilnya belum mendukung pemanfaatannya untuk tujuan pasien COVID-19 atau untuk tujuan penghambatan COVID-19. Hasil penelitian laboratorium awal memang membuktikan asitromisin bisa menghambat replikasi atau perbanyakan virus COVID-19. Namun ternyata uji-uji berikutnya, misalnya secara random, itu tidak mendukung penggunaannya terutama pada pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit. Hal itu kemudian ditunjang oleh penelitian yang sudah dipublikasikan pada bulan Maret 2021, yaitu penelitian yang dilakukan di Inggris oleh sekelompok peneliti besar terhadap pasien COVID-19 yang berdiam di sebuah komunitas yang mempunyai risiko, artinya itu mempunyai komorbid penyakit tertentu. Protokol uji sudah disepakati oleh Komisi Etik Negara yang bersangkutan.
Dan memang hasilnya masih belum menunjukkan bahwa penggunaan azitromisin pada pasien-pasien itu bisa menurunkan atau mempercepat proses penyembuhan atau bisa menurunkan risiko orang tidak dirawat di rumah sakit. Tapi hal yang paling penting lagi dari penelitian ini adalah bahwa azitromisin itu tidak direkomendasikan untuk digunakan dalam jumlah besar atau sembarangan. Mengapa? Dikhawatirkan terjadinya resistensi mikroba, bakteri atau virus. Resistensi artinya kuman, bakteri atau virus menjadi kebal terhadap obat-obatan. Berikutnya adalah obat yang populer dengan nama Gamaras. Gamaras adalah termasuk kepada terapi imunoglobulin intravena untuk COVID-19. Apa itu terapi imunoglobulin? Terapi imunoglobulin adalah terapi yang menggunakan imunoglobulin, yaitu antibodi yang dihasilkan oleh sistem imun yang kemudian diberikan kepada pasien yang mengalami defisiensi imun atau sistem imunnya lemah. Nah, dalam hal ini Gamaras diberikan pada pasien COVID-19 atas saran dokter yang memang sistem imunnya rendah, yang apabila diberikan pertolongan itu akan meningkatkan sistem imun sehingga pasien itu akan terbebas atau terhindar dari kemungkinan infeksi COVID-19. Nah, studi masih harus dilakukan. Pada studi yang terakhir pada bulan Juli 2021 oleh peneliti dari Cina, itu memang melihat terdapatnya hubungan antara aktivitas pemberian imunoglobulin intravena dengan tingkat keparahan atau kekritisan pasien COVID-19. Jadi ada hubungan yang erat. Namun, hasil studi itu juga menyarankan untuk perlunya dilakukan studi dengan desain yang lebih baik untuk dapat mempelajari secara lebih seksama struktur biokimiawi atau mekanisme kerja dari imunoglobulin khusus untuk penanganan pasien COVID-19. Sobat sehat, sebagai penutup saya ingin mengatakan bahwa dari obat-obat yang sudah kita bicarakan tadi ternyata masih banyak di antaranya yang hasil penelitiannya masih belum bisa menetapkan secara pasti, secara definit khasiatnya untuk penanganan COVID-19. Oleh karena itulah saya tetap ingin menyarankan bahwa kita semua harus meningkatkan atau mempertahankan kekuatan sistem imun. Dengan cara apa? Antara lain dengan menjalankan protokol kesehatan secara disiplin tinggi. Dengan menjalankan protokol kesehatan secara disiplin, maka akan terjadi pengurangan muatan virus yang pasti membantu kerja sistem imun. Kalau ada sobat sehat yang mempunyai pengalaman tentang pengobatan dan obat untuk penanganan COVID-19, saya sangat mengharap kesediaan untuk membaginya melalui kanal kesehatan ini. Stay healthy, salam sehat.